Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asti Reviandani SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam, juga teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan presentasi mengenai bunga dan riba. Berikut merupakan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari Bismillahirrahmanirrahim saya sendiri, Dini Rahmat, Sri Wulan Eka, Anissa Sekar, juga Widya Winda. Berikut merupakan perbedaan bunga dan riba. Bunga bank adalah tidak haram. Tidak halal tetapi sangat-sangat syubhat karena bagi mereka tidak haram karena sistem tolong-menolong sesama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu alternatif bagi mereka untuk mengambil dana atau modal dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak bank dengan memberikan modal kepada para petani untuk sebagai pengikat barang yang diberikan kepada masyarakat desa. Karena demikian, beberapa ulama pun membolehkan bunga ini dilakukan, sistem bunga ini dilakukan. Contohnya seperti ini. Di pihak lain merupakan beban yang wajar untuk penggunaan uang di dalam proses produktif industri atau perdagangan. Peminjam menggunakan uang itu dan memperoleh keuntungan, maka wajarlah baginya untuk memberikan sejumlah bunga kepada si pemberi pinjaman yang pinjamannya memungkinkan dia untuk membuat keuntungan itu atau bagi hasil. Sedangkan riba adalah praktek riba itu hukumnya adalah haram karena terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. Sebab contoh riba adalah ketika si A melakukan peminjaman uang sebesar 50 juta dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Yang mana tambahan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh si B karena telah meminjamkan uangnya pada si A dan telah disepakati dari awal. Slide yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk riba. Yang pertama adalah riba al-fard. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah si A meminjam kepada si B dengan nilai 1 juta, di mana saat meminjamkan uang si B mengatakan jika A harus mengembalikan sebesar 12 juta. Yang kedua adalah riba al-fard. Pertukaran antara barang sejenis atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000. Akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diterima adalah 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Riba yang ketiga adalah aliyat, yaitu riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang. Sebagai contohnya, ada seseorang yang ingin menjual motornya. Ia memberi penawaran dengan harga 20 juta. Jika dibeli tunai dan RP 25 juta, jika dibeli dengan sistem pembayaran dicicil, kemudian penjual dan pembeli tidak tegas dalam menentukan berapa yang harus dibayarkan berkala hingga akhir transaksi. Yang keempat adalah riba nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contohnya adalah penukaran emas 24 karat oleh dua pihak yang berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas yang berbeda-beda setiap periodenya. Yang kelima adalah riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contohnya adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Untuk slide yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pembiayaan syariah dan konvensional. Yang pertama ada pembiayaan
pembiayaan syariah, yaitu penyediaan uang atau kegiatan yang disamakan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Slide selanjutnya, terdapat jenis pembiayaan syariah. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini modal kerja ini biasanya digunakan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membayar bahan baku, membeli bahan baku, terus juga perdagangan barang dan jasa, di mana pekerjaan sebuah proyek dan pembangunan ataupun fasilitas lainnya. Di dalam program pembiayaan kerja modal syariah ini biasanya didapatkan bagi mereka yang ingin membuka atau memiliki usaha yang dinilai bisa memiliki prospek dan tidak membayar syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, di dalam pembiayaan modal kerja syariah ini terdapat dua jenis kontrak. Yang pertama ada pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah atau jual beli. Yang kedua ada pembiayaan syariah atau skema kemitraan bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah, di mana pembiayaan syariah untuk kerja modal dengan skema bagi jual beli ini, pihak bank syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Jadi pembiayaan ini akan diberikan sebesar harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan untuk syariah yang mana nantinya akan disetujui oleh pihak bank dan nasabah sendiri. Tingkat atau besaran keuntungan bank untuk ditentukan di awal perjanjian atau akad nanti, dan keuntungannya ini akan menjadi bagian dari atas hasil harga yang dijualnya. Misalnya seorang pembisnis ini yang bergerak di bidang jual beli online, misalnya online sepatu atau baju gitu ya, itu mendapatkan pesanan senilai sebesar 100 juta. Namun sang pengusaha ini hanya memiliki modal 50%-nya saja, yaitu sebesar 50 juta. Maka kemudian pengusaha ini bisa mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 50%-nya lagi atau sebesar 50 juta lagi sebagai tambahan modal. Namun perlu kita ketahui, jika bank ini menilai kebutuhan pengusaha itu cenderung ke kebutuhan material, maka dari bank syariah ini akan memberikan pembiayaan modal kerja dengan skema jual beli dengan menetapkan margin keuntungannya di awal. Misalnya sebesar 10 juta, maka total pembiayaan nantinya sebesar 60 juta. Yang kedua, pembiayaan syariah dengan skema kemitraan atau bagi hasil, di mana ini didasarkan pada kemauan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sendiri untuk melakukan kerjasama dalam upaya menaikkan nilai asetnya. Di dalam kontrak ini, mereka membuat perjanjian tertulis di dalam pembagian hasil keuntungan yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya seorang kontraktor ingin yang mendapatkan kontrak pembangunan infrastruktur sebesar dengan total modal yang diperlukan ini untuk melaksanakan kontrak ini sebesar misalnya 2 miliar. Namun pengusaha jasa konstruksi hanya mempunyai modal 1,5 miliar saja, dan itu kan nanti masih kurang 500 juta lagi. Dalam hal ini pihak kontraktor ini lebih memerlukan kas, maka bank syariah ini akan menyediakan pembiayaan syariahnya
dengan skema bagi hasil. Dalam skema ini pihak bank dan kontraktor tersebut itu bekerja sama untuk membentuk kesepakatan nisbah bagi hasil. Dengan melalui pembiayaan syariah jual beli ini, nasabah bisa memanfaatkan lebih daripada kredit dari bank konvensional karena nilai angsurannya ini tetap sampai periode waktu perjanjian berakhir, jadi angsurannya itu tetap tidak berubah, tidak ada kenaikan seperti itu. Slide selanjutnya, yang kedua ada pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan konsumtif syariah ini merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Jenis akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah ada dua. Yang pertama ada pembiayaan syariah dengan skema akad mudharabah dan akad ijarah. Di dalam pembiayaan syariah konsumtif, akad mudharabah ini merupakan salah satu akad yang utama dan yang paling sering digunakan dengan menggunakan kalkulasi perhitungan. Karena hampir di semua bank syariah Indonesia ini memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Yang kedua, akad ijarah, di mana akad ini dinamakan akad ini seperti ini ya, prinsip jual beli, namun berbeda pada objek transaksinya. Jadi jika di dalam objek jual beli objek transaksinya itu jenis barang, dalam akad ijarah ini pembiayaan ini diberikan untuk sebuah jasa. Contohnya fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket ibadah umroh. Dan dalam hal ini biasanya bank syariah ini sudah melakukan kerjasama dengan travel atau hotel dari pihak sananya sesuai dengan prinsip syariahnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah itu apa sih? Pembiayaan investasi syariah itu adalah pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi, ataupun pengganti mesin-mesin pabrik. Nah, di dalam pembiayaan investasi syariah ini ada dua jenis akad yang biasanya sering digunakan, yaitu ada akad murabahah dan akad ijarah muntahiyah atau akad ijarah muntahiyah di Tamlik atau IMBT. Akad murabahah merupakan akad di mana transaksi jual belinya itu di antara pihak bank dan pihak nasabah. Nasabah hanya akan diberikan pembiayaan dengan kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak nasabah dan bank. Sedangkan kalau IMBT ini akadnya memindahkan manfaat atau hak guna sebuah barang ataupun jasa melalui transaksi sewa. Tetapi ada juga sebuah pemindahan kepemilikan terhadap jasa atau barang tersebut. Salah satunya bank yang menyediakan fasilitas ini adalah Bank BCA Syariah. Bank ini menawarkan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk modernisasi dan ekspansi usaha produktif seperti pembelian tempat usaha dan kendaraan operasional. Next. Jenis-jenis pembiayaan syariah. Ada beberapa jenis pembiayaan syariah dibagi menjadi dua dikelompokkan berdasarkan penyedia jasanya, yaitu pembiayaan syariah dari perbankan dan ada pembiayaan syariah dari non perbankan. Nah, di pembiayaan syariah dari perbankan ini ada 4 jenis, yaitu pembiayaan jasa, pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan aktivitas pembiayaan sesuai syariat Islam lainnya yang sudah disetujui oleh OJK. Pembiayaan jasa adalah
pemberian jasa yang berbentuk pemberian manfaat atas barang, pelayanan atau pembayaran imbalan jasa ataupun pemberian pinjaman dana talangan yang sesuai dengan sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang lewat sebuah transaksi jual beli yang menggunakan pembiayaan yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak. Lalu pembiayaan investasi merupakan penyediaan modal kerja dengan jangka waktu yang panjang, di mana digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif sehingga nantinya akan didapatkan bagi hasil dari keuntungan sesuai yang telah dicantumkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Lalu selanjutnya ada pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. Yang pertama ada BMT atau Baitul Maal Watamil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dalam menyediakan berbagai jenis pembiayaan menggunakan sistem dan prinsip syariah. Yang kedua ada Koperasi Syariah, merupakan sebuah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada hukum-hukum Islam, baik itu yang terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Lalu ada pembiayaan konvensional, adalah kegiatan yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional atau bank. Pembiayaan konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman, yang dimana suku bunga pada pembiayaan konvensional yang dibebankan kepada nasabah menjadi sumber keuntungan bagi bank konvensional. Contoh konvensional: pembeli yang ingin membeli motor akan menghubungi dealer kemudian membayar DP. Lalu terjadilah serah terima sepeda motor antara pembeli dan dealer. Dealer menghubungi pihak bank dan motor X laku pada mesin Y seharga kredit XX, sedangkan tunainya seharga YY. Bank akan membayar motor tersebut seharga tunai kepada YY kepada dealer. Lalu pembeli akan membayar cicilan motor tersebut kepada bank dengan angsuran plus bunga angsuran yang sudah ditentukan bank. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu perbandingan dengan sistem konvensional. Untuk yang kredit, perbandingannya yaitu pendanaan bersumber dari bank konvensional, dan untuk yang pembiayaan, sumber dana berasal dari bank syariah. Sedangkan yang kredit, yang kedua yaitu dasar hukum pendanaan konvensional mengacu pada hukum perbankan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Sementara pembiayaan syariah memiliki dasar hukum Islami yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa ulama. Yang berikutnya yaitu kredit yang diberikan oleh bank konvensional berorientasi pada keuntungan bebas, nilai dan menganut prinsip yang berlaku pada masyarakat umum. Sedangkan pembiayaan bertujuan mendapatkan profit semaksimal mungkin, tetapi juga berorientasi pada penyebaran dan penerapan nilai syariah. Yang selanjutnya yaitu kredit yang berlaku pada pembiayaan konvensional bersedia oleh bank konvensional, BRP, ataupun pegadaian. Yang pembiayaan, sedangkan pembiayaan syariah disediakan oleh bank syariah, BPRS, ataupun perusahaan penyedia pembiayaan dengan prinsip syarat syariat Islam. Sistem operasional diperlakukan dengan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Sistem pembiayaan syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah dalam operasionalnya. Pembiayaan konvensional menerapkan sistem bunga pada setiap produk kredit yang ditawarkan kepada nasabah, sedangkan pendanaan syariah sama sekali tidak menerapkan bunga atau berputar pendanaannya. Hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan disebut sebagai debitur atau kreditur, sedangkan pendanaan syariah sama sekali tidak menerapkan bunga dalam perputaran pendanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.